Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honako dari kelas 4 PJJB dengan NPM 062040111976 dengan dosen pembimbing Ibu Sri Reski Atini STMN. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas GIS dan LDD tema 12 dengan judul Sistem Koordinat Referensi ITRS, ITRF, SRGI, JKG, dan TKG. Ada 3 tema yang berada di slide kedua, yaitu tentang ITRS, ITRF, dan SRGI. Sebelum saya menjelaskan tentang gambar 1, saya akan menjelaskan apa itu International Terrestrial Reference System atau ITRS. Jadi ITRS merupakan salah satu sistem referensi koordinat yang mengacu pada sistem CTS terikat bumi. Pada gambar tersebut, secara umum, karakteristik dari sistem referensi ITRS adalah sebagai berikut. Sistem geosentrik, di mana pusat masanya didefinisikan untuk seluruh bumi. Unit panjang yang digunakan adalah meter sumbu Z mengarah ke kutub CTP. Sumbu X berada dalam meridian Greenwich. Sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Z, mengikuti kaidah tangan kanan atau right-handed system. Sistem ITRS direalisasikan dengan koordinat dan kecepatan dari sejumlah titik yang tersebar di seluruh permukaan bumi, yang diamati dengan metode pengamatan VLBI, SLR, GPS, dan DORIS. Sedangkan pada poin kedua, International Terrestrial Reference System atau ITRS merupakan dasar untuk pengukuran fundamental, posisi dan gerakan benda langit. Kerangkanya dinamakan ITRF, yang juga terikat dengan ICRF, Sistem Terikat Langit, dengan pengamatan VLBI, sehingga keduanya dapat saling ditransformasi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pada gambar kedua, yaitu titik nol sistem koordinat adalah pusat massa dari sistem matahari dalam kerangka relativitas. Sumbu X mengarah ke titik semi dari IERS. Sumbu Z mengarah ke CEP dari IERS yang didefinisikan oleh model konvensi dari IAU. Sumbu Y tegak lurus sumbu X dan Z dan membentuk sistem koordinat tangan kanan. Sebelum saya menjelaskan gambar 2.1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Sistem Referensi Geospasial Indonesia, terutama SRGI 2013. Sebagai sistem referensi tunggal, dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional terdiri atas 2 komponen, yaitu horizontal dan vertikal. Namun dalam hal ini saya akan menjelaskan sistem referensi geospasial yang saya maksud adalah horizontal, dan masih dibagi menjadi beberapa komponen-komponen yang lebih rinci lagi, yaitu A. Sistem referensi koordinat, B. Kerangka referensi koordinat, C. Datum geodetik, dan D. Perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu. Bisa dilihat pada gambar 2.1, di bawah ini menunjukkan model deformasi yang digunakan di Indonesia. Vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu ditentukan berdasarkan pengamatan geodetik. Jika vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu tidak dapat ditentukan berdasarkan pengamatan geodetik, maka dapat digunakan suatu model deformasi kerak bumi yang diturunkan dari pengamatan geodetik di sekitarnya. Vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu harus segera diperbarui apabila terjadi pemodelan ITRS yang menjadi rujukan SRGI 2013 maupun sebab-sebab lainnya. Selain itu, nilai perubahannya harus dapat diakses oleh seluruh pengguna dengan mudah dan cepat. Selain itu, vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu juga harus dilengkapi dengan velocity rate dari titik-titik kontrol yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lihat pada gambar 2.2 di bawah. Ini menunjukkan velocity rate dari pergerakan titik-titik kontrol di wilayah Indonesia. Ada 2 tema di slide 3.
Sebelum saya menjelaskan tentang gambar 1, slide 3, tentang jaring kontrol geodesi, kita harus tahu dulu apa itu jaring kontrol geodesi. Jaring kontrol geodesi merupakan objek fisik di lapangan yang mewakili model-model fisik bumi di atas. Jaring kontrol geodesi ini terdiri dari jaring kontrol horizontal nasional atau JKHN, jaring kontrol vertikal nasional atau JKVN, dan jaring kontrol gaya berat nasional atau JKGN. Bukti fisik di lapangan dari jaring kontrol geodesi ini berupa pilar titik kontrol, pilar titik gaya berat, dan stasiun pasut. Bisa dilihat pada gambar nomor 1. Di implementasi praktis di permukaan bumi dinyatakan dalam koordinat geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasinya berdasar nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik atau toposentrik. Bisa dilihat pada gambar nomor 2, titik kontrol geodesi atau TKG ini terdiri dari kontrol horizontal dan titik kontrol vertikal. Titik kontrol horizontal adalah titik di permukaan bumi yang memiliki informasi planimetris. Informasi planimetris tersebut merupakan posisi horizontal yang dinyatakan dengan lintang dan bujur pada bidang elipsoid referensi tertentu. Sedangkan titik kontrol vertikal adalah titik di permukaan bumi yang diketahui ketinggiannya. Ketinggian titik dinotasikan dengan H dan dihitung terhadap geoid. Elipsoid referensi sebagai bidang acuan titik kontrol horizontal dipilih berdasarkan kriteria kemiripan atau paling mendekati bentuk geoid. Penggunaan titik-titik kontrol horizontal dan vertikal secara lintas sektoral akan mendorong upaya pemeliharaan yang lebih sinergis. Bisa dilihat pada gambar nomor 3, ada diagram alir sistem referensi geospasial ITRS, ITRF, SRGI, JKG, dan TKG, yang termasuk dari sistem referensi geospasial, yang mana ITRF, ITRS, dan SRGI termasuk dari koordinat kartesian X, Y, Z, sedangkan JKG dan TKG termasuk dari koordinat geodetik theta, gamma, dan H. Baiklah, sekian itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kritik dan saran mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.